Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Rahayuni dari kelas RPL 1C Universitas Islam Darussalam Ciamis akan memaparkan materi tentang perancangan pembelajaran bercerita untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pembelajaran teknik bercerita pendidikan anak usia dini. Landasan Al-Quran dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yaitu artinya menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran teknik bercerita, guru harus menggunakan dengan cara yang bijak, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, metode bercerita menjadi sarana yang sangat tepat karena dapat menyampaikan nilai moral dan keagamaan secara halus dan mudah dipahami oleh anak. Terdapat juga di dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Hadis ini juga menegaskan bahwa pentingnya komunikasi yang sederhana dan jelas dalam pembelajaran. Dalam kegiatan bercerita, guru perlu menyesuaikan bahasa dan intonasi agar mudah dipahami oleh anak-anak, sebagaimana Nabi selalu berbicara dengan penuh kejelasan dan kasih. Selanjutnya, pengertian perancangan pembelajaran bercerita di PAUD, yaitu proses sistematis dalam menyiapkan, merancang, dan mengimplementasikan kegiatan bercerita yang bertujuan untuk mendukung berbagai aspek perkembangan anak usia dini sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Proses ini mencakup penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pemilihan cerita yang sesuai dengan tema, usia, dan tingkat perkembangan anak, serta penyiapan media yang menarik agar anak lebih mudah memahami isi cerita. Langkah-langkah perancangan pembelajaran bercerita di PAUD. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan tujuan cerita atau aspek perkembangan. Langkah pertama dalam merancang pembelajaran bercerita adalah menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan aspek perkembangan anak. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan kompetensi yang hendak dicapai dan menggambarkan hasil belajar yang diharapkan setelah anak mengikuti kegiatan bercerita. Langkah yang kedua, memilih cerita sesuai tema PAUD. Guru perlu memilih cerita yang sesuai dengan tema pembelajaran PAUD dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Cerita yang harus dipilih harus memiliki isi yang sederhana, alur yang mudah diikuti, dan tokoh yang menarik. Menurut Kemendikbud, pembelajaran PAUD dilaksanakan berbasis tema yang dekat dengan kehidupan anak agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Langkah yang ketiga yaitu rancangan alur kegiatan. Ada pembuka, inti, dan penutup. Untuk yang pertama, poin A, tujuan pembelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah agar anak mampu memahami pentingnya sifat tolong-menolong dan kejujuran melalui cerita kancil dan gajah baik hati. Selain itu, anak diharapkan dapat mengembangkan kemampuan bahasa dengan mendengarkan dan menirukan cerita, menumbuhkan nilai moral dan sosial melalui perilaku tokoh dalam cerita, dan mengasah imajinasi dan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar setelah bercerita. Untuk poin B, cerita yang digunakan, cerita jenis ini sangat sesuai untuk anak karena menggunakan tokoh binatang yang bersifat personifikasi atau berperilaku seperti manusia, sehingga lebih menarik dan mudah dimengerti. C. Media dan alat peraga. Boneka tangan berbentuk kancil dan gajah untuk menarik perhatian anak dan membantu guru dalam menampilkan ekspresi tokoh. Gambar seri yang menggambarkan alur cerita, misalnya kancil menipu, kancil kesulitan, gajah membantu, dan mereka berdamai. Papan cerita atau panggung mini sebagai latar penceritaan agar suasana lebih hidup. D. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan awal yaitu dilakukan selama 10 menit. Guru membuka kegiatan dengan menyapa anak dan mengajak berdoa. Guru menunjukkan boneka kancil dan gajah, lalu bertanya,
Anak-anak, siapa yang tahu binatang apa ini? Guru memperkenalkan kedua tokoh cerita dan menjelaskan bahwa hari ini mereka akan mendengarkan cerita tentang persahabatan dan kejujuran. Tujuan kegiatan disampaikan dengan bahasa sederhana agar anak memahami arah kegiatan. Selanjutnya, kegiatan inti yaitu dilakukan 20-25 menit. Guru mulai bercerita sambil memainkan boneka tangan dengan menggunakan intonasi dan ekspresi yang hidup. Anak diajak menirukan suara binatang, misalnya suara gajah yang berat dan kancil yang kecil dan cepat. Saat bercerita, guru sesekali berhenti untuk bertanya agar anak terlibat aktif. Menurut kalian, apakah kancil bersikap baik kepada gajah? Guru menekankan pesan moral di setiap bagian penting cerita, terutama tentang kejujuran dan tolong-menolong. Anak diberi kesempatan menirukan ucapan tokoh untuk melatih bahasa dan keberanian berbicara. Lalu selanjutnya kegiatan penutup, yaitu dilakukan 10 menit. Setelah cerita selesai, guru mengajak anak berdiskusi ringan. Apa yang kita pelajari dari kancil dan gajah hari ini? Anak diajak menggambar tokoh cerita yang paling mereka sukai sebagai bentuk apresiasi diri. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi anak serta pujian atau stiker binatang. Kegiatan diakhiri dengan menyimpulkan pesan moral dan berdoa bersama. Evaluasi atau asesmen pembelajaran. Guru melakukan observasi terhadap perilaku dan respon anak selama kegiatan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Aspek bahasa yaitu anak mampu mendengarkan dan menjawab pertanyaan tentang isi cerita, teknik penilaiannya dengan observasi langsung dan catatan anekdot. Aspek yang kedua, sosial emosional, yaitu anak menunjukkan sikap tolong-menolong dan jujur dalam kegiatan bermain. Teknik penilaiannya yaitu observasi perilaku dan percakapan. Aspek yang ketiga yaitu kognitif, yaitu anak dapat menceritakan kembali sebagian isi cerita. Teknik penilaiannya yaitu tanya jawab sederhana. Aspek yang keempat yaitu seni, yaitu anak dapat menggambar tokoh dari cerita dengan kreativitasnya. Teknik penilaiannya yaitu dengan hasil karya anak. Penerapan media dan evaluasi dalam kegiatan bercerita di PAUD. Penerapan media dalam kegiatan bercerita di PAUD sangat penting untuk menarik perhatian anak, memperjelas isi cerita, serta membantu anak memahami pesan moral secara konkret dan menyenangkan. Media yang digunakan dapat berupa boneka tangan, gambar seri, buku cerita bergambar, atau media visual lain yang sesuai dengan usia dan karakteristik anak. Evaluasi dalam kegiatan bercerita bertujuan untuk menilai sejauh mana anak memahami isi cerita, mampu mengekspresikan kembali pesan moral, serta menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi dilakukan secara autentik melalui observasi langsung, catatan anekdot, tanya jawab sederhana, dan hasil karya anak seperti menggambar tokoh cerita.